Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1395, Wulin, I Love You. Tang Wulin merasa seperti yang dia lakukan setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga dengan Gu Yuena. Namun, tidak seperti yang terakhir kali, ini bukan peningkatan sementara. Sebaliknya, basis kultivasinya justru membaik. Gu Yuena bangkit dan berkata dengan lembut, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saat dia mengatakan ini, cahaya perak berkedip di sekujur tubuhnya saat elemen spasial melonjak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan dan menekan tempat tidur. Dengan kilatan cahaya perak, mereka lenyap dari tempat tidur pada saat yang sama. Mendengus teredam datang dari bawah tempat tidur. Setelah beberapa lama, Dai Yuner merangkak keluar dari situ. Karena ini adalah kamar tidurnya, bahkan ketika dia merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya, tidak ada jejak debu padanya. Namun, dia memiliki dua lingkaran hitam besar di matanya. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Bahkan ada sedikit teror. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia. Mereka bukan manusia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil seolah dia kedinginan. Dia melihat tubuhnya yang lemah dan indah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menahannya. Apakah pria itu benar-benar manusia? Dia melihat akibatnya di tempat tidurnya. Pada saat itu, Dai Yuner merasa ingin menangis, tetapi dia tidak menangis. Dia telah memeras otaknya untuk datang dengan rencananya yang cerdik, tetapi dia akhirnya menjadi gaun pengantin wanita lain. Pada saat itu, dia ingin sekali menabrak dirinya sendiri ke dinding dan mati. Namun, dia juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi sesudahnya. Jika dia adalah wanita itu malam itu, apakah dia masih hidup? Pantas. Tidak heran dia menyukainya dan tidak ada yang lain. Mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka. Cahaya perak berkedip. Ketika mereka muncul kembali, Tang Wulin menyadari dengan kaget bahwa dia telah tiba di hutan bersama Gu Yuena. Tubuh mereka berdua benar-benar tertutup sisik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Yuena tertutup sisik naga perak. Namun, kontur menarik dari tubuhnya masih terlihat sempurna. Meskipun mereka bersenang-senang malam itu, Tang Wulin langsung merasa seolah-olah darahnya dibakar lagi. Dia secara insting memeluk pinggang rampingnya. Gu Yue. Ketika Gu Yue merasakan napas panas teriknya, dia segera melompat kaget. Dia tersipu dan berkata, apakah kamu tidak punya cukup? Tidak, aku tidak akan punya cukup bahkan untuk seumur hidup. Sebagai pemula, setelah dia baru-baru ini merasakan keajaiban persatuan mereka, tidak mungkin dia tidak akan tergoda. Gu Yuena memberinya pukulan lembut. Kenapa kamu dengan Dai Yuner? Tang Wulin sedikit terpana. Tiba-tiba dia teringat akan situasinya semalam. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya ingat dengan jelas bahwa saya kembali ke markas Tang Sekte tadi malam. Oh ya, kami diserang oleh pemujaan Roh Kudus tadi malam. Penyerang kami adalah. Dia menceritakan kejadian itu dari malam sebelumnya. Ketika dia mencapai bagian di mana dia kembali ke markas Tang Sekte untuk berkultivasi, dia tidak bisa ingat bagaimana dia berakhir di kamar tidur Dai Yuner. Dia bahkan kehilangan kendali atas emosinya untuk sesaat. Dia pasti memberimu sesuatu untuk dimakan yang membuatmu seperti itu. Dai Yuner ini benar-benar. Namun, tindakannya ini menggelitik hati Tang Wulin. Lengannya di sekelilingnya mulai berkelakuan buruk lagi. Jangan bergerak. Gu Yuena meraih tangannya. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan merasakan kehangatannya. Aku bisa mendengar semua yang Naer katakan kepadamu, desahnya pelan. Tang Wulin menjawab, apakah kamu bangun karena tadi malam? Di mana Naer? Tang Wulin baru saja teringat Naer. Gu Yuena mengangkat kepalanya, terlihat sedikit bingung saat dia menatapnya. Kadang-kadang, bahkan aku tidak tahu apakah aku Gu Yue atau Naer. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak bergabung dengannya karena aku ingin dia terus ada, kita tetap satu tubuh. Dengan peningkatan basis kultivasi saya, kami akan tetap bergabung bersama. Tadi malam, sepertinya kita sudah menggabungkan sebagian besar dari diri kita. Petik 2. Awalnya, aku berpikir bahwa jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita, orang lain akan menghilang sepenuhnya. Namun, saya tidak berpikir itu masalahnya sekarang. Setelah penggabungan tadi malam, kami tampaknya saling mengisi.
Hanya ingatan kita yang digabungkan. Petik 2. Ini mengejutkan Tang Wulin. Dia kehilangan kata-kata. Gu Yuena melanjutkan, dia sangat menyukaimu. Saya mulai menyukai Anda karena pengaruhnya di awal. Kalau tidak, semua yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak membangunkanku. Aku seharusnya menahan rasa iriku sendiri juga. Jika saya tetap tidur, dia mungkin bisa membuat keputusan sendiri. Mungkin, kalian berdua bisa berakhir bersama. Petik 2. Apa maksudmu? Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Gu Yuena menunduk dan tidak menatap mata Tang Wulin. Jika kita menjadi musuh suatu hari, akankah kamu membunuhku? Tanpa ragu, Tang Wulin menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa menjadi musuh? Petik 2. Senyum masam muncul di ujung bibir Gu Yuena. Dia memeluk Tang Wulin lebih erat. Kamu tidak mengerti. Bagaimana jika, suatu hari, saya memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia? Apakah Anda akan tetap menentang saya? Petik 2. Tang Wulin berkata dengan ekspresi bingung, saya tidak tahu. Hari itu tidak akan datang. Anda orang baik. Mengapa Anda menghancurkan dunia? Anda tidak bersama kultus Roh Kudus. Petik 2. Gu Yuena mengambil napas dalam-dalam dan mendorong Tang Wulin pergi dengan lembut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan bahkan jika kita tidak mau. Ada juga beberapa tugas yang harus dilakukan apapun yang terjadi. Wulin, suatu hari, kamu akan mengerti mengapa aku sangat kesakitan. Sejak saya bangun, saya masih harus memikul tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab saya. Ini adalah salah satu taman di dalam Star Luo City. Tinggalkan Star Luo sesegera mungkin. Saya bisa merasakan bahwa perang sudah dekat. Petik 2. Sinar perak berdesir lembut di tubuhnya yang cantik. Hanya skala terbalik Raja Naga Emas yang ditangguhkan sebelum lehernya berkedip-kedip dengan kecemerlangan kemasan. Jangan pergi. Tang Wulin maju selangkah dan ingin meraihnya. Namun, Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan sedih ke arahnya. Tubuhnya mulai memudar. Dengan apa yang kita miliki tadi malam, aku tidak menyesal lagi. Wulin, aku mencintaimu. Petik 2. Sinar perak runtuh ke dalam dirinya sendiri. Ruang itu bengkok, dan dalam sekejap mata, Gu Yuena menghilang tanpa jejak. Melihat ruang kosong di hadapannya, tangan yang pernah memeluk tubuhnya sekarang hanya memeluk udara. Rasa kehilangan yang hebat menggantikan perasaan bahagia yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Kenapa dia dan Naer begitu tertutup? Beban apa yang mereka pikul di pundak mereka? Itu pasti terkait dengan pagoda roh entah bagaimana, tapi aku sekarang Master Sekte Tang. Saya guru Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Tidak bisakah saya melindungi mereka? Petik 1. Mengapa mereka harus meninggalkanku? Rasa sakit yang intens menyerang hatinya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melemparkan pukulan ke udara. Boom! Terdengar ledakan sonik yang dalam. Pukulannya telah menciptakan lubang hitam dengan diameter lebih dari 1 meter lebar di udara. Kekuatan hisap yang luar biasa menarik Tang Wulin begitu kuat sehingga ia terhuyung ke depan. Kekuatanku. Tang Wulin dengan cepat menstabilkan tubuhnya sendiri dan melihat tinjunya sendiri dengan syok. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum ini. Dia buru-buru memfokuskan semangatnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati segel Golden Dragon King miliknya sendiri. 6 segel yang tersisa setelah ke-12 masih utuh. Namun, tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan aneh lagi. Meridian emas, tulang, dan organ dalamnya ditutupi dengan pancaran 9 warna yang samar. Yang lebih mengejutkannya adalah inti jiwanya. Inti jiwanya telah membesar 2 kali ukuran aslinya. Kekuatan jiwanya yang padat mencair sepenuhnya, tetapi yang lebih aneh adalah bahwa inti jiwanya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik. Itu terhubung dengan lautan rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan bahwa ada inti jiwa lain di dalam lautan rohnya. Itu jauh lebih kecil dari inti jiwa aslinya, tetapi masih mampu berkomunikasi dengannya. Dia tahu apa arti inti jiwa kedua. Ini adalah tanda Hyper Douluo. Itu juga jalan yang harus diambil jika dia ingin menjadi limit Douluo. Bab 1396, memberitahu. Selain itu, memiliki inti jiwa kedua berarti dia harus setidaknya setingkat gelar Douluo. Dengan kata lain, bercinta satu malam telah membuatnya mengalami perubahan total dan mendapatkan pangkat judul Douluo dalam sekali jalan. Bahkan Tang Wulin berpikir bahwa ini tidak dapat dipercaya.
Tampaknya terlalu mudah. Meskipun langkah kultivasinya sudah sangat cepat, dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 2 tahun untuk mencapai pangkat judul Douluo sambil memiliki dasar yang kuat. Namun, yang mengejutkannya, dia telah mencapai prestasi itu pada saat itu. Tidak perlu menyebutkan ketegasan yayasannya. Tidak setiap judul Douluo dapat memiliki inti jiwa kedua. Bahkan jika itu hanya langkah pertama, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Memiliki inti jiwa kedua berarti bahwa dia tidak akan mengalami hambatan dalam kultivasinya sampai dia setidaknya berada di peringkat ke-95. Ketinggian yang mengejutkan ini sangat berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan dengan rasa sakit yang harus dialaminya ketika ia masih muda. Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa ia akan mengalami transformasi yang aneh. Dia berdiri dengan kosong di tempat dia sejenak. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak bermimpi dan semua yang terjadi sebelum ini adalah nyata, hati Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tenang. Gu Yuena, dia pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Sebelum ini, dia berpikir bahwa dia khawatir dia tidak akan bisa melindunginya, bahwa ada sesuatu yang mengancam keamanannya. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya sekarang. Mereka berdua sudah cukup kuat. Dia memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang di belakangnya juga. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tangguh seperti Pagoda Roh atau bahkan pemujaan Roh Kudus, itu tidak seperti dia tidak berdaya melawan mereka. Jika dia mau, dia bisa kembali ke sisinya jika dia mau. Juga, dengan basis budidaya mereka saat ini, jika mereka melepaskan transformasi Dewa Naga, mereka bahkan bisa melarikan diri dengan nyawa mereka ketika menghadapi limit Douluo, selama limit Douluo itu bukan Kuasikot. Jadi, apa rahasianya sehingga dia sulit mengatakannya? Tidak mudah baginya untuk mencoba menemukan jawabannya. Dia hanya bisa memikirkan hal-hal saat dia pergi. Bagaimanapun, dia harus menjadi lebih kuat. Tang Wulin lebih yakin tentang ini dari sebelumnya. Hanya jika dia cukup kuat dia bisa membantu Gu Yuena ketika rahasianya dijaga ketat akhirnya muncul. Rasa sakit di hatinya berangsur-angsur mereda, dan keanggunan yang menawan kembali ke sana. Tadi malam benar-benar luar biasa baginya. Juga, dia mengerti motif Dai Yuner untuk melakukan apa yang dia punya padanya. Untuk putri ini, dia tidak bisa menemukannya dalam hatinya untuk membencinya. Selain itu, justru karena tindakannya itu dia dan Gu Yuena bisa berkumpul. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan melihat kekasihnya lagi. Sekarang setelah dia memikirkannya, segalanya terasa agak aneh. Pagi telah pecah dan dia tidak berada di markas Tang Sekte. Yali pasti khawatir sakit. Dia memutuskan untuk kembali sebelum yang lain. Dia menghasilkan satu set pakaian segar dari perangkat penyimpanan jiwa dan keluar dari taman. Setelah memastikan posisinya, dia buru-buru kembali ke markas Tang Sekte. Dia baru saja melangkah ke dalam gedung ketika cahaya melintas di depan matanya. Douluo, roh suci yang tampak cemas, muncul di depannya. Ibu, Tang Wulin menyapanya dengan tergesa-gesa. Roh Kudus Douluo mengawasinya. Segera, matanya mencatat syok, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa aku merasa auramu entah bagaimana menguat? Petik 2. Basis kultivasinya baru saja naik ke peringkat titel Douluo, jadi cincin jiwa adalah satu-satunya hal yang tidak dia miliki saat ini. Kekuatan spiritual Tang Wulin belum terbiasa menyembunyikan basis budidayanya sendiri. Ekspresinya sedikit canggung. Ibu, mari kita bicara di dalam. Roh Kudus Douluo melihat bahwa ia memiliki masalah yang parah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dia menariknya kembali ke kamarnya. Aku khawatir sakit. Di pagi hari, Xie mengetuk pintu Anda. Ketika dia masuk, dia tidak bisa menemukanmu. Hanya ada 2 sirkuit jiwa di sana yang lolos bahkan dari deteksi saya. Saya segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Untungnya, Anda membuatnya kembali utuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Roh Kudus Douluo bertanya dengan tergesa-gesa. Tang Wulin terdiam dan memutuskan untuk menceritakan segalanya padanya. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya menganalisis pikiran Gu Yuena saat ini. Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang saya dan Gu Yue, dan juga Naer. Roh Kudus Douluo berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Tang Wulin membutuhkan bantuannya dalam menganalisis apa yang terjadi pada Gu Yue dan Naer. Juga, dia memiliki kepercayaan penuh pada ibu baptisnya ini. Tanpa dia
dia akan mati di tangan Raja Underworld Douluo Haluosa sehari sebelumnya. Kehilanganmu tadi malam terhubung dengan mereka. Ekspresi terkejut muncul di mata Yali. Tang Wulin menggaruk kepalanya sambil mengenakan ekspresi canggung. Tidak, mereka tidak ada hubungannya dengan kepergianku dari sini, tetapi mereka akan muncul setelahnya. Biarkan saya mulai dari atas. Petik 2. Di sana, dia mulai dengan bagaimana dia dan Naer saling kenal sejak mereka masih muda. Dia bercerita tentang bagaimana dia bisa mengenal Naer dan membawanya pulang. Kemudian, ia melanjutkan dengan kisah menghilangnya Naer, orang tuanya meninggalkannya, Wu Zhangkong menyukai dia, dan akhirnya memasuki Akademi Shrek. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia pada dasarnya meninggalkan proses kultivasinya. Dia fokus pada hubungan antara dia, Gu Yue, dan Naer. Dia juga memberitahunya tentang mereka berdua muncul setelah itu dan bergabung dengan Gu Yuena. Semakin Roh Kudus Douluo mendengarkan, semakin jantungnya berdetak kencang. Dia memandang Tang Wulin, dan ekspresinya sangat membingungkan. Seseorang dengan dua jiwa, yang dapat membelah menjadi individu yang berbeda dan bergabung menjadi satu lagi. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Yali tanpa ragu. Terkejut dengan kata-katanya, Tang Wulin berkata, Anda belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Yali menggelengkan kepalanya. Tidak, dan aku bisa yakin bahwa tidak ada catatan tentang ini di salah satu buku sejarah. Ini pasti semacam mutasi. Ini istimewa dan bahkan mungkin unik. Petik 2. Ada catatan yang menguraikan insiden di mana binatang buas dibiarkan menjadi manusia. Misalnya, pendiri Tang Sekte, istri seribu tangan Douluo Tang San. Dikatakan bahwa dia awalnya adalah kelinci tulang lunak 100.000 tahun yang dibudidayakan menjadi manusia. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, hati Tang Wulin bergetar. Apakah dia tidak berbicara tentang ibu kandungnya? Yali melanjutkan, namun, bahkan jika jiwa binatang dibiarkan menjadi manusia, itu tidak mungkin menjadi dua orang, apalagi memiliki beberapa episode skizofrenia. Juga, garis keturunannya terkait erat denganmu, dan dia bahkan memberitahumu tentang Dewa Naga. Saya tidak ingat perpustakaan Akademi Shrek yang menyimpan catatan tentang Dewa Naga. Kisah ini mungkin nyata, tetapi lebih mungkin dia membuatnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Anda terkait dengan miliknya. Itu sebabnya banyak hal terjadi. Saya tidak pernah tahu bahwa asal-usul Naer begitu misterius. Petik 2. Saat itu, Naer telah memperlihatkan bakat luar biasa ketika dia belajar dengan Bro Terming. Laju peningkatannya sama seperti yang Anda tampilkan baru-baru ini. Saat itu, Bro Terming dan saya berpikir bahwa dia telah menemukan penggantinya. Bro Terming bahkan berpikir untuk menyerahkan posisi paviliun-paviliun Dewa Laut kepada gadis kecil Naer di masa depan. Jiwa bela dirinya adalah tombak naga perak. Jika jiwa bela diri Gu Yue bukan kontrol elemental, tetapi Raja Naga Perak, seperti yang Anda katakan, maka mereka mungkin benar-benar memiliki jenis hubungan yang baru saja Anda bicarakan. Petik 2. Tapi itu aneh. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga mereka? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah bertemu keluarga mereka. Saya hanya tahu bahwa Naer dibawa pergi oleh anggota keluarganya saat itu, dan Gu Yue pasti berasal dari keluarga kaya. Setelah itu, kami berpisah. Dia selalu sangat misterius. Setiap kali kami bertemu, dia tampak sedih, terutama setelah festival tanggal. Dia terus mengatakan sesuatu seperti, dia tidak bisa bersamaku. Petik 2. Yali menatap Tang Wulin dalam-dalam. Pandangannya agak aneh. Kamu sangat mirip dengan saudara Ming, tetapi anak-anak sekarang ini. Mereka lebih berani dari kita dulu. Petik 2. Wajah Tang Wulin memerah. Ibu. Tawa lepas dari mulut Yali. Jangan terlalu memikirkannya. Saya akan melakukan analisis sederhana tentang ini untuk Anda. Pertama, saya pikir gadis muda ini Gu Yuena berarti tidak membahayakan Anda, dan dia benar-benar menyukai Anda. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan dirinya sendiri padamu. Juga, saya pikir ada dimensi yang lebih dalam hubungan antara Anda berdua. Kalau tidak, saya belum pernah mendengar sesi bercinta antara master jiwa pria dan wanita yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang dari Soul Douluo ke titel Douluo. Itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Petik 2. Dengan 2 poin ini,
Aku bisa menegaskan bahwa apapun situasinya, dia tidak bermaksud menyakitimu dan dia benar-benar menyukaimu. Adapun rahasia apa yang dia simpan, kita hanya bisa menunggu dia untuk mengungkapkannya. Terlalu sulit bagi kita untuk mencari tahu sekarang. Ketika Anda kembali, cobalah untuk memobilisasi beberapa pasukan Tang Sekte untuk menyelidiki keluarganya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Anda, untuk satu, jangan terlalu khawatir tentang hal ini. Dia memberi Anda segalanya dan menyelamatkan hidup Anda ketika Anda berada dalam bahaya beberapa kali. Apa lagi yang kamu butuhkan? Apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang menjadi lebih kuat? Jika dia benar-benar dalam bahaya, Anda akan dapat membantunya saat itu. Masalahnya tidak bisa tetap menjadi masalah selamanya. Waktunya akan tiba ketika harus ditangani. Ketika hari itu tiba, kebenaran akan diungkapkan secara alami. Juga. Bab 1397, larilah. Ketika dia mengatakan ini, Yali berhenti sejenak. Dia memandang Tang Wulin dengan senyum setengah terbentuk dan berkata, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa ketika seorang gadis menyerah pada seorang pria untuk pertama kalinya, sikapnya terhadap pria itu akan pasti berubah. Dia akan mengingatnya selamanya, dan dalam kasus yang lebih serius akan memandang orang itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah bagian penting dari hubungan tersebut. Petik 2. Semua dalam semua, kamu berdiri untuk mendapatkan yang terbaik. Tang Wulin menatap Roh Kudus Douluo di depannya dengan mulut ternganga. Baru pada akhirnya dia menyadari bahwa ibu baptisnya mengejeknya. Ketika dia merasa tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis, dia menjawab, "Ibu, haruskah kamu melakukan ini padaku?" Saya sebenarnya merasa tertekan. Petik 2. Yali berkata sambil tersenyum, apa yang harus ditekankan? Seorang putri mendorong dirinya ke tangan Anda, dan Anda berdua mendorongnya ke bawah tempat tidur. Seorang wanita muda yang baik telah memberikan dirinya kepada Anda dan membantu Anda meningkatkan pangkat gelar Douluo. Kenapa kamu merasa sedih? Bisakah dia melarikan diri? Dia hanya akan mungkin mencintaimu seumur hidupnya. Jika cinta di antara kalian berdua bertahan, tidak perlu ada di sisi satu sama lain setiap hari. Apa punyamu akan selalu menjadi milikmu. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak menceritakan segalanya padanya. Dia entah bagaimana merasa bahwa ibu baptisnya menatapnya berbeda sekarang. Dia merasa seperti playboy di bawah tatapannya. Senyum di wajah Yali melebar. Saat ini, yang ingin aku tahu adalah apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan putri itu. Anda telah melihatnya, semuanya, dan Anda berdua bahkan telah meringkuk bersama. Meskipun kamu tidak benar-benar melakukannya, dia masih seorang putri. Apakah dia akan membiarkan Anda pergi? Petik 2. Tang Wulin berkata sambil menatap dengan mulut ternganga, apa yang harus saya lakukan, kalau begitu? Yali berkata, Kekaisaran Luo Bintang ramah terhadap Tang Sekte. Sebenarnya bukan masalah besar bagimu untuk menikahinya. Lagi pula, dengan status Anda, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Anda memiliki beberapa istri. Anda dapat menjadi ayah bagi banyak anak di masa depan juga. Petik 2. Tang Wulin merasa benar-benar terdiam. Dia kehilangan kata-kata. Dia menghabiskan waktu lama dalam keheningan sebelum dia berhasil berbicara. Ibu, apakah semua ibu di bawah langit berharap putra mereka memiliki lebih banyak istri dan menjadi ayah dari banyak anak? Yali tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, saya akhirnya memiliki seorang putra. Jadi, wajar saja jika saya ingin memiliki banyak cucu dan cucu di masa depan. Manfaat terbesar menjadi limit Douluo adalah saya punya banyak waktu untuk membantu Anda menjaga anak-anak Anda. Petik 2. Ujung bibir Tang Wulin berkedut. Ibu, aku menyesal menceritakan semua ini padamu. Yali memutar matanya, menyesal. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk melamar? Di istana, maksudku. Petik 2. Tidak, tolong jangan. Tang Wulin terkejut. Ibu, bisakah kamu berhenti mengejekku? Saya pikir kita harus meninggalkan Star Luo sesegera mungkin dan pulang dengan cepat. Saya ingin segera pergi. Petik 2. Melihat rasa malunya, Yali tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah merasa sebahagia ini sejak dia mengadopsi putra baptis ini. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuknya. Yali bertanya sambil tersenyum. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit,
apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Saya sudah bersikap baik dengan tidak memintanya untuk bertanggung jawab. Petik 2. Yali berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, kita benar-benar harus bergerak. Kalau tidak, kita akan menjadi sup panas jika kita dipanggil oleh keluarga kerajaan untuk ini. Petik 2. Tang Wulin telah memilih untuk lari pada akhirnya, meskipun ia sedikit sedih karena diejek. Namun, saran Yali sebagai pengamat masih sangat menghiburnya. Terutama ketika dia mengatakan bahwa Gu Yuena akan mencintainya seumur hidup, itu membuatnya sangat tenang. Dia menghubungi Smiley Face Douluo. Awalnya, rencana mereka adalah bergerak setelah beberapa hari. Tang Wulin bahkan mengundang beberapa orang untuk sesi latihan. Namun, ia merasa bahwa yang terbaik adalah mereka pergi sesegera mungkin, mengingat situasinya. Dai Yuner sudah menggunakan narkoba untuknya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bahkan mungkin memobilisasi sumber daya kekaisaran untuk memaksanya tinggal. Oleh karena itu, sesi perdebatan dengan Long Yue dan yang lainnya tidak tampak penting saat ini. Dia pergi menemui Smiley Face Douluo untuk memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Star Luo dengan rekan-rekannya hari ini untuk kembali ke benua Douluo. Meskipun Smiley Face Douluo sedikit terkejut, dia buru-buru mengaturnya. Pada tengah hari, Tang Wulin dan rekan-rekannya sudah dalam perjalanan keluar dari kota Star Luo dengan kendaraan Tang Sekte. Kekaisaran Luo Bintang, di istana. Apa? Dai Tianling menatap putrinya di depannya. Ekspresinya adalah tontonan untuk dilihat. Pada awalnya, ketika dia melihat cincin hitam di sekitar mata putrinya, dia merasa patah hati. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Yuner telah gagal dan orang lain menggulung spray dengan Tang Wulin tadi malam, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah istana. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa terdeteksi? Dia bahkan menugaskan seseorang untuk menjaga telinga di kamar sepanjang malam. Sangat memalukan. Dia hampir pingsan karena menahan napas karena marah. Dia terhuyung dan duduk di kursinya. Ketika Dai Yuner melihat ekspresi mengerikan ayahnya, dia terkejut. Dia dengan cepat bergerak di dekatnya. Dia memijat dadanya dan dengan ringan memukul punggungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memalukan. Dai Tianling melolong. Cukup memalukan bagi putrinya untuk menawarkan dirinya kepada seseorang, tetapi sekarang dia telah gagal dan orang itu pergi begitu saja. Ini benar-benar. Dai Yuner berkata dengan rasa takut yang masih melekat, "Ayah, sebenarnya, aku merasa beruntung." Tang Wulin, dia bukan manusia. Mereka tidak berhenti sama sekali sepanjang malam. Tempat tidur saya hampir roboh. Jika itu aku akan. Dai Tianling sedikit terpana. Laki-laki adalah makhluk sensitif ketika sampai pada kehebatan mereka di tempat tidur. Dia memandangi putrinya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan sebagai penguasa suatu negara, dia bingung sekarang. Dia tidak bisa menyalahkan Tang Wulin karena putrinya yang praktis menculiknya di sini. Menurut rencana, dia seharusnya menangkap mereka dengan tangan merah di kamar tidur. Dengan begitu, dia bisa memaksa Tang Wulin menikahi Dai Yuner. Namun, dengan hasil saat ini, bagaimana ia harus bertindak? Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa, cibir Dai Yuner. Yang mulia, ada laporan. Iring-iringan Tang Sekte baru saja meninggalkan Star Luo City. Petik 2. Mereka meninggalkan. Dai Tianling tertegun, tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menghela nafas panjang. Kurasa itu baik bahwa mereka juga pergi. Sebenarnya, dia khawatir Tang Wulin akan datang untuk mencari penjelasan. Dia akan menuduh putrinya membiusnya, dan seluruh masalah ini bahkan akan lebih memalukan. Sekarang Tang Wulin telah melarikan diri, masalah ini akan berakhir. Itu satu-satunya cara. Yuner, aku akan memilih pelamar yang cocok untukmu. Dai Tianling menghela nafas panjang. Dalam sekejap ini, dia tampaknya sudah tua. Dai Yuner menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, ayah. Yuner tidak akan menikah dengan siapapun. Yuner akan tetap di sisimu dan menjagamu. Ayah, Yuner salah, aku membuatmu khawatir. Petik 2. Setelah mereka keluar dari Star Luo City dan mobil-mobil berada di jalan raya, Tang Wulin akhirnya merasa lega. Kami berhasil, entah bagaimana. The Smiley Face Douluo berada di mobil yang sama dengannya. Setelah mengalami serangan mendadak Raja Douluo Underworld,
dia hanya merasa nyaman jika dia adalah orang yang secara pribadi mengawal Tang Wulin ke kapal. Basis kultivasinya tidak sekuat Roh Kudus Douluo. Akibatnya, dia tidak menyadari bahwa Sekte Master di sampingnya telah menembus peringkat gelar Douluo tanpa sepengetahuannya. Sekte Master, kamu terlihat bermasalah. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Tanya Hu Jie. Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit, bukan apa-apa. Saya khawatir tentang situasi di benua Douluo. Kultus Roh Kudus jauh lebih kuat dari yang kita duga. Yayasan Tang Sekte ada di sana. Saya hanya akan merasa nyaman jika saya kembali sesegera mungkin. Petik 2. Hu Jie mengangguk dengan ekspresi muram, itu benar. Aku tidak berpikir kalau Raja Dunia Bawah Douluo masih hidup. Dengan ahli di sisi mereka, itu benar-benar memberi kita banyak masalah. Saya rasa dia adalah satu kaisar Roh Kudus, satu kaisar, dan 4 hierarki Raja Surgawi. Aku takut jarang menemukan seseorang dari benua yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tanpa Atlas Douluo, saya khawatir dia adalah orang yang paling kuat sekarang. Petik 2. Tang Wulin saat ini memiliki gagasan tentang peringkat limit Douluo. Ketika dia memikirkan insiden itu beberapa hari yang lalu, Tang Wulin mengangguk setuju, kekuatan Raja Dunia Douluo memang melebihi kekuatan manusia. Ketika saya kembali, saya akan membahas ini dengan Yang Mulia Asmara tentang rencana masa depan kita. Jika Pagoda Roh benar-benar bersekongkol dengan kultus Roh Kudus di tingkat yang lebih tinggi, maka seluruh benua pasti akan bertemu dengan bencana besar. Petik 2. Hu Jie berkata, paling tidak, saya tidak berpikir ada orang di antara para ahli tingkat tinggi yang bisa melawannya. Dewa Semu setara dengan 3 dewa. Bahkan dengan Douluo Roh Kudus, mereka membutuhkan setidaknya 2 limit Douluos untuk bertarung melawan Raja Douluo Underworld ini. Namun, ada juga ahli lain dalam kultus Roh Kudus. Pagoda Roh memiliki rahasia tersembunyi yang kaya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya kecuali mereka dipaksa untuk memainkan kartu mereka yang paling kuat. Perjalanan mereka lancar. Tidak ada hambatan atau serangan mendadak dari kultus Roh Kudus. Akhirnya, Tang Wulin membawa teman-temannya ke pantai. Kapal selam sudah menunggu mereka di laut. Mereka menghubungi Long Yuxue, dan kapal selam muncul untuk menyambut mereka. Hall Master Hu, saya harus membebani Anda dengan hal-hal di Star Luo, kata Tang Wulin kepada Hu Jie. Hu Jie terkekeh. Sekte Master, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Roh Kudus Cult. Saya punya kepercayaan pada Anda dan kawan-kawan Anda. Karenanya, Anda harus merawat diri sendiri. Kamu adalah harapan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Petik 2. Bab 1398, Armada Federal. Kemenangan dalam pertempuran 5 dewa telah memberi reputasi Tang Wulin dorongan di seluruh benua. Dia telah menjadi nama rumah tangga di 3 benua besar, yaitu, Douluo, Bintang Luo, dan Roh Dou. Kembalinya dia kali ini akan membawa tantangan baru yang harus dia hadapi. Dia akan memiliki lebih banyak tanggung jawab juga, tetapi dia telah tumbuh lebih kuat juga. Roh Kudus Cult memahami bahaya dan masalah yang mungkin bisa dia bawa kepada mereka. Karena alasan ini, mereka mengirim kekuatan besar yang sangat kuat seperti Raja Dunia Bawah Douluo untuk menghadapinya sebagai langkah preemptif. Orang bisa mengatakan betapa prihatinnya mereka terhadap pertumbuhan dan kemajuan Tang Wulin. Di mata Hu Jie, Sekte Master ini pasti akan naik menjadi limit Douluo di masa depan. Faktanya, dia akan lebih dari sekadar Douluo limit biasa. Kapal selam itu merapat. Setelah melambaikan tangan ke sembilan Ves Douluo berdiri di tepi pantai, Tang Wulin dan rekan-rekannya naik ke kapal selam berturut-turut. Pintu palka ditutup, dan kapal selam itu tenggelam perlahan ke laut seperti paus raksasa. Setelah berada di misi diplomatik ke Kekaisaran Dou Spirit dan Kekaisaran Luo Bintang untuk beberapa waktu, Tang Wulin akhirnya menyelesaikan misinya. Seseorang bahkan bisa menggambarkan penyelesaian misi sebagai pencapaian yang berlebihan. Saat ini, ia akhirnya bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang Sekte yang diterima oleh seluruh Sekte Tang. Tang Wulin, Anda harus memanfaatkan waktu Anda untuk berkultivasi selama perjalanan kembali ini. Manfaatkan kesempatan ini dan jangan biarkan gangguan apapun selama perjalanan sehingga Anda dapat menstabilkan peringkat Anda dalam persiapan untuk memadukan cincin jiwa ke-9 Anda. Kamu akan menjadi judul Douluo sejati kalau begitu, kata Yali kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk.
Dia beralih dari menjadi sage jiwa ke gelar Douluo dalam waktu singkat 6 bulan selama perjalanannya untuk mengunjungi kedua kekaisaran. Pada saat yang sama, ia telah menyelesaikan perpaduan armor pertempuran 3 kata sehingga perubahannya drastis. Meskipun ia selalu berkultivasi dengan upaya besar, kemajuan yang ia buat dalam peningkatan basis kultivasinya benar-benar luar biasa. Perjalanan pulang akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Jadi, itu adalah waktu yang ideal baginya untuk berkultivasi tertutup. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk berkultivasi tertutup setelah kembali. Karena reputasinya, dia sekarang harus menangani lebih banyak tugas untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Roh Kudus Douluo juga membutuhkan kultivasi pintu tertutup. Dia ingin naik ke pangkat semi-dewa sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai limit Douluo sejati. Sejak memiliki Tang Wulin sebagai putranya dan naik menjadi limit Douluo, dia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Di Star Luo Empire, Star Luo City. Dai Yuner menatap ke kejauhan saat dia berdiri di observatorium di atas bangunan tertinggi di istana. Air mata mengalir di matanya yang cerah. Bagaimanapun, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Brother Wulin, saya berharap Anda baik-baik saja. Petik 2. Kapal selam itu melaju cepat di laut. Meskipun kapal selam itu sangat besar, itu seperti biji jagung di lautan luas. Semua orang termasuk Tang Wulin berkultivasi dengan susah payah di kabin mereka. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sedang bekerja keras untuk membantu kawan-kawan lainnya menyelesaikan sisa 3 kata pertempuran mereka. Menurut perkiraan mereka, semua armor pertempuran 3 kata dari 7 monster akan selesai pada saat mereka tiba di benua Douluo. Pada saat itu, seluruh skuadron akan dihidupkan kembali sekali lagi. Mereka berkultivasi dengan lebih banyak upaya sekarang daripada sebelumnya. Penampilan Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa tidak hanya membangkitkan orang luar tetapi juga sangat memotivasi bangsanya sendiri. Pertumbuhannya sangat cepat sehingga kekuatan jiwanya telah melampaui yang lainnya. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan hampir mencapai 8 cincin. Mereka akan segera mencapai terobosan. Ketika terobosan selesai, mereka akan menyatu dengan jiwa roh rumput abadi mereka. Dengan menggunakan cincin jiwa mereka yang berusia ratusan ribu tahun, mereka kemudian dapat meningkatkan basis kultivasi mereka selangkah lebih maju. Di sisi lain, Long Yuxue dan anggota unit Dewa Darah meningkatkan diri mereka pada tingkat yang agak mengesankan selama periode ini juga. Long Yuxue dan Jiang Wuyue sangat bagus. Mereka membuat kemajuan luar biasa setelah menerima bimbingan dari Roh Kudus Douluo. Mengikuti jejak Tang Wulin, orang akan tetap sederhana meskipun ada kemajuan yang dibuatnya. Itu karena target sepertinya selalu selangkah lebih maju. Dengung yang dalam terdengar tiba-tiba. Itu membangkitkan Tang Wulin dari meditasinya. Apa itu tadi? Sebuah sirene. Tang Wulin membuka matanya perlahan dan berdiri sedikit bingung. Tidak ada yang berani mengganggunya karena dia terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Namun, pendengarannya yang tajam mendeteksi sirene. Bukan hanya dia, tetapi sisa Shrek Seven Monsters juga terbangun dari budidaya mereka di kabin mereka. Apa yang terjadi? Tang Wulin mengangkat komunikator yang terletak di lorong yang menuju ke kabin. Dia kemudian bertanya tentang ruang kontrol kapal selam itu. Melaporkan ke Sekte Master, navigator sonar jarak jauh kami telah mendeteksi armada besar kapal. Kami sedang melakukan survei untuk informasi lebih lanjut. Petik 2. Sonar jiwa adalah alat penting yang digunakan untuk mendeteksi ancaman di muka. Kemudian menyampaikan informasi melalui gelombang suara di bawah laut. Ketika pertama kali dikembangkan, itu terutama menargetkan deteksi binatang buas di laut. Semua kerajinan laut penting dilengkapi dengan itu. Sonar jiwa Tang Sekte adalah yang paling maju dalam pengembangan, dan fungsinya adalah menjadi mata kapal selam. Di kedalaman laut, sonar diperlukan untuk pengintaian untuk menghindari musuh jika perlu. Saya segera menuju ke ruang kontrol. Tang Wulin melambaikan tangannya pada teman-temannya yang berjalan keluar dari kabin mereka. Dia memimpin mereka saat mereka berjalan menuju ruang kontrol. Xie ada di samping Tang Wulin. Dia bertanya dengan lembut, itu tidak mungkin, bukan? Tang Wulin mengerutkan kening dalam, sulit untuk mengatakannya. Jika itu armada besar kapal angkatan laut, maka saya khawatir tidak ada kemungkinan lain. Saya benar-benar tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Petik 2. Yue Zhengyu berjalan di sisi yang berlawanan. Jika itu masalahnya,
maka kita akan berada dalam masalah besar. Kami baru saja meninggalkan benua Bintang Luo. Target utama mereka tentu saja Kekaisaran Bintang Luo. Saya khawatir Star Luo belum menyelesaikan persiapan mereka. Masalah utama di sini adalah bahwa mereka tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kedatangan armada federal. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Menurut teknik pengawasan yang tersedia sekarang, hanya federasi yang mampu melakukan pemantauan jarak jauh menggunakan satelit ruang mereka. Kerajaan Star Luo dan Dou Spirit belum dilengkapi dengan teknologi seperti itu. Mereka hanya bisa mengandalkan radar tetapi jangkauannya agak terbatas. Selain itu, armada federal memiliki sistem anti-radar, sehingga mereka bisa mendekati musuh tanpa mereka sadari. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Jika serangan mendadak armada federal itu sukses dan perang berjalan lancar, maka misi yang baru saja mereka selesaikan tidak ada gunanya. Setelah Star Luo Empire hancur, Dou Spirit Empire sendiri tidak akan mampu menahan serangan armada federal bahkan dengan senjata kelas atas yang disediakan oleh Tang Sek. Tang Wulin berbicara, kami akan membahas lebih lanjut di ruang kontrol setelah kami mengetahui lebih banyak tentang situasi ini. Tidak perlu panik. Karena itu, kami beruntung telah menemukan armada federal hanya karena kebetulan. Petik 2. Segera, kelompok itu tiba di ruang kontrol utama. Kapten memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia buru-buru maju begitu melihat Tang Wulin. Sekte Master. Tang Wulin bertanya, bisakah kita mengkonfirmasi asal armada dan ukurannya? Kapten berbicara dengan suara yang dalam, kami tidak dapat melakukannya saat ini karena jaraknya terlalu jauh. Namun, menggunakan sonar kami telah menentukan bahwa itu adalah benda besar yang bepergian di permukaan laut. Apalagi ada lebih dari satu. Satu-satunya kemungkinan adalah armada laut. Berdasarkan pengalaman saya, hanya federasi yang mungkin memiliki armada angkatan laut skala ini. Jadi, Tang Wulin sedikit mengangguk. Dicatat, apakah ada cara kita bisa menghubungi Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Dou Spirit? Petik 2. Kapten menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak dapat mengirimkan sinyal apapun saat berada di bawah laut. Meskipun kita tidak terlalu jauh dari Star Luo Empire, kita hanya bisa melakukan kontak di permukaan. Namun, kehadiran kami pasti akan ditemukan mengingat radar canggih dan sistem sonar federasi. Kami akan berada dalam bahaya. Armada federal dilengkapi dengan kapal perang anti kapal selam khusus yang memiliki jangkauan serangan 1000 meter. Begitu mereka mengunci kami sebagai target mereka, tidak mungkin bagi kami untuk melarikan diri. Menurut deteksi sonar saat ini, ada lebih dari 100 kapal di armada federal. Selain itu, ada banyak kapal angkatan laut berskala super besar dengan kekuatan penghancur yang pastinya tidak bisa kita lawan. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Situasi tiba-tiba berubah menjadi yang terburuk. Dia benar-benar tidak pernah berharap masalah itu berubah menjadi urgensi seperti itu. Bab 1399, Respons. Kita harus memprioritaskan menyembunyikan kehadiran kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan kita atau kita akan berada dalam masalah besar. Tang Wulin mengirim pesanan pertamanya. Jika mereka ditemukan oleh armada federal, ini mungkin bisa membangkitkan kecurigaan pihak lawan dan mengakibatkan armada meluncurkan serangan segera. Jika itu masalahnya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Aku harus tetap tenang. Semakin khawatir saya, semakin tenang saya harus tetap. Petik 2. Tang Wulin dan teman-temannya tidak pernah berpartisipasi dalam perang nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang menghadapi kedatangan pertempuran yang tiba-tiba? Kemampuan individu mereka tidak layak disebutkan sebelum mesin perang seperti armada federal. Tang Wulin sangat menyadari bahwa yang paling penting baginya untuk tetap tenang saat ini. Dia tahu bahwa apapun yang dia putuskan lakukan untuk mengelola situasi ini pada saat ini akan memengaruhi seluruh perang yang terjadi sesudahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sekarang. Pertama, kita harus mengkonfirmasi apakah pendatang baru ini memang armada federal karena ini sangat penting. Jika itu hanya sekelompok besar makhluk laut jiwa yang berenang, kita akan membuat kesalahan besar. Kedua, kita harus memberitahu Kekaisaran Bintang Luo sesegera mungkin agar mereka dapat mulai membuat persiapan yang diperlukan. Ketiga,
Dan juga tugas yang paling penting, kita harus mencari cara untuk membeli waktu untuk kekaisaran. Petik 2. Kapten mempertimbangkan sejenak. Pandangannya menunjukkan ekspresi kagum. Seperti yang dikatakan Tang Wulin, mengingat betapa pentingnya waktu, ketiga tugas ini adalah yang paling penting untuk mereka lakukan saat ini untuk membantu Star Luo Empire merespons krisis dengan kemampuan terbaik mereka. Kedengarannya mudah, tetapi bisakah itu benar-benar dilakukan? Tang Wulin bertanya kepada kapten, bisakah kapal selam kita menentukan apa mereka tanpa ditemukan oleh mereka? Tanpa ragu sedikit pun, kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Meskipun sistem sonar kami canggih, peralatan federasi juga. Kami hanya memiliki sedikit keuntungan yang memungkinkan kami mendeteksi mereka dari jarak yang sedikit lebih jauh. Jika ini benar-benar armada federal, mereka pasti akan dapat memperhatikan kita ketika kita mencoba untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang mereka. Ketika mereka melakukannya, mereka akan mengirimkan armada anti kapal selam untuk berurusan dengan kami. Akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri begitu kita bertunangan. Armada sebesar ini tentu akan memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan laut dalam skala besar. Pada saat itu, kita akan berada dalam bahaya besar. Petik 2. Mata Tang Wulin berkilauan saat dia menarik napas dalam lagi. Sepertinya tidak ada jalan lain. Saya harus menyelidikinya sendiri. Pada titik ini, dia segera berbalik dan melihat ke arah Roh Kudus Douluo yang sudah mengikuti mereka ke dalam ruangan. Ibu, aku khawatir aku akan menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo. Ketika datang untuk terbang, Anda adalah yang tercepat. Kami akan tetap berkomunikasi melalui komunikator jiwa. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kami mengetahui apakah ini armada federal, dan kemudian, Anda akan memberitahu Kekaisaran dengan kecepatan tercepat Anda sehingga mereka dapat bersiap. Apakah kamu akan memata-matai mereka secara pribadi? Jangan. Radar Federasi sangat maju, dan pasti akan ada limit Douluos yang mengambil alih komando pribadi dalam armada skala ini. Akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian, kata Roh Kudus Douluo segera. Tang Wulin berbicara dengan suara berat, sebaliknya, sendirian, aku akan menjadi target terkecil. Selain itu, kami tidak dapat mengambil risiko mengekspos kapal selam kami karena itu adalah satu-satunya rute pelarian kami. Itu keputusanku. Dia segera mengirimkan perintah itu tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari Douluo Roh Kudus. Kakak, kamu tidak seharusnya pergi. Biarkan saya menanganinya. Xie tiba-tiba berbicara, jiwa bela diri saya memungkinkan saya untuk menyembunyikan diri di celah antara ruang, sehingga bahkan radar mungkin tidak perlu mendeteksi keberadaan saya. Selain itu, saya hanya perlu melihat dari jauh, dibandingkan dengan Anda yang menjadi pusat perhatian. Jauh lebih mudah bagi saya untuk bersembunyi. Petik 2. Jiwa bela diri Xie adalah naga ruang waktu, yang memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Sejak kebangkitan jiwanya yang kedua, kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial. Selain itu, dia adalah seorang master jiwa pertempuran agility type dan dia terampil dalam seni mata-mata. Tang Wulin bertukar pandang dengannya. Pada titik ini, tidak ada waktu untuk ragu. Dia hanya perlu merenung sejenak sebelum dia menyadari bahwa memang lebih cocok bagi Xie untuk pergi daripada dirinya sendiri. Baik, kamu pergi kemudian. Kami siap membantu Anda kapan saja. Ingat, jika Anda terdeteksi, Anda harus mengalihkan perhatian mereka ke arah yang berlawanan dari kapal selam. Kami akan kepala dan membantu Anda. Petik 2. Penuh dengan kepercayaan diri, Xie menjawab, jangan khawatir. Saya akan memastikan bahwa saya tidak ditemukan. Hanya pendeteksi kekuatan jiwa yang mampu mendeteksi keberadaan saya, dan tidak mungkin untuk menentukan lokasi saya dengan tepat. Petik 2. Tang Wulin menatapnya dalam-dalam. Waktu melawan kita, jadi kamu harus segera pergi. Ibu, kamu harus pergi sekarang juga. Petik 2. Roh Kudus Douluo mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bersyukur saat melihat tekad dan resolusi di Tang Wulin. Kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab pada saat-saat penting dan untuk mengelola krisis dengan tertib adalah kemampuan wajib seorang pemimpin. Bahkan jika dia salah pada akhirnya, itu akan menjadi pengalaman yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Selain itu, dia merasa bahwa Tang Wulin mengelola masalah ini dengan cara yang paling tepat.
Kapal selam itu bergerak dengan hati-hati. Kedua ventilasi terbuka perlahan dan menyemburkan dua semburan udara secara bersamaan. Xie dan Roh Kudus Douluo, duduk di dalam pot pelarian mereka sendiri, diluncurkan keluar pada saat yang sama. Tujuan paling penting dari pot pelarian itu adalah untuk menyelamatkan ketika kapal selam itu memiliki bagian yang salah yang mengakibatkan kegagalannya untuk muncul ke permukaan. Di seluruh kapal selam, ada total 10 polong tersebut. Mereka akan terlontar beberapa ratus meter ke dalam air sebelum mengandalkan daya apung mereka untuk mengapung ke permukaan. Pot melarikan diri juga mampu mempertahankan tekanan yang sesuai secara internal. Sangat mahal untuk membuat pot ini. Meskipun Federasi sedang meneliti teknologi kapal selam, mereka jelas tidak memiliki pot yang terpasang. Mereka pergi. Tang Wulin berkata kepada Kapten, misi penyelidikan dan pengintaian dapat diteruskan kepada mereka. Tugas kita sekarang adalah memperlambat armada. Silakan laporkan kapasitas tempur kapal selam ini. Petik 2. Ya, Kapten mengangguk. Kapal selam ini dilengkapi dengan 16 peluncur meriam jiwa yang mampu menembakkan amunisi jiwa tetap dari model dan peringkat apapun. Ada 4 rongga torpedo yang digunakan untuk memotret torpedo dari 3 model yang berbeda masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Namun, torpedo ini sebagian besar digunakan untuk kapal perang di armada laut. Torpedo kami tidak akan menembus pertahanan induk. 3 jenis torpedo adalah api cepat, interferensi, dan ledakan. Jenis bahan peledak adalah yang paling kuat, sedangkan jenis interferensi sebagian besar digunakan untuk melepaskan berbagai gelombang elektromagnetik dan sonar untuk mengganggu peralatan musuh, menyebabkan mereka memberikan bacaan yang salah. Torpedo tipe interferensi kami adalah yang paling canggih yang pernah ada. Torpedo peledak perlu digunakan dalam jarak 2 mil laut agar efektif. Petik 2. Tang Wulin berbicara, bagaimana dengan amunisi jiwa kita? Berapa banyak yang kita miliki? Petik 2. Pertanyaan itu membuat sang kapten sedikit bersemangat. Dengan penuh semangat, dia menjawab, untuk misi ini, kami membawa peralatan dengan standar tertinggi, termasuk 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9, 12 peringkat 8, 24 peringkat 7 dan lebih dari 100 peringkat 5 dan peringkat 6 diperbaiki. Amunisi jiwa. Peralatan di kapal perang jelas tidak sebaik milik kita. Kapal selam tidak dapat menggunakan meriam jiwa konvensional untuk pertempuran sehingga amunisi jiwa tetap lebih cocok untuk kita. Namun, kita hanya bisa menggunakan amunisi Sol tetap peringkat 5 ke atas. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memastikan lintasan, kecepatan, dan jarak melalui air laut. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia mengerti bahwa ini adalah kartu trufnya, dan dia harus menghentikan armada federal besar-besaran dengan menggunakannya. Apakah Anda punya saran untuk mengosongkan armada ini di sini? Tang Wulin bertanya pada Kapten. Kapten ragu-ragu sejenak. Sekte Master, kita tidak akan mendapat kesempatan. Tang Wulin tertegun sejenak karena dia tidak pernah berharap Kapten akan menjawab dengan pasti. Tidak akan berdiri kesempatan. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Saya pikir kapal selam kami adalah yang paling canggih di dunia. Kapten berbicara dengan senyum pahit, memang benar bahwa kapal selam kami adalah yang paling canggih, tetapi kami juga menghadapi armada yang paling kuat di dunia. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, perang akan dilancarkan oleh koalisi yang terdiri dari 3 armada laut besar. Armada Dewa Laut, Armada Issea, dan Armada Nordsea. Ini sudah hampir setengah dari Angkatan Laut Federasi. Kapasitas tempur dari ketiga armada besar ini tidak tertandingi dimanapun di dunia menurut data yang tersedia. Ini cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Star Luo Empire, dan itu sepenuhnya dilengkapi dengan banyak senjata jiwa yang paling canggih dan peralatan mata-mata. Sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk menghentikan mereka hanya dengan kapal selam. Seluruh kru kami dan semua senjata kami akan hancur berkeping-keping dalam waktu 5 menit setelah ditemukan. Petik 2. Sekali lagi, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, tidak bisakah kita menggunakan gangguan jarak jauh? Kapten menjawab, kita bisa, tetapi kemungkinan kita ditemukan terlalu tinggi setelah diinisiasi. Armada utama Federasi semuanya dilengkapi dengan sistem jaring radar jarak jauh mereka sendiri sekarang, yang meliputi permukaan laut dan bawah air. Kecuali kita bisa tenggelam ke laut dalam segera setelah satu peluncuran dan tidak mengungkapkan diri kita pasti akan ditemukan. Armada akan meluncurkan penyelidikan skala penuh setelah 1 kali upaya gangguan,
sehingga kami tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk memulai. Petik 2. Situasi itu lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak menyangka bahwa armada federal bisa sangat kuat. Menurut pengarahan yang diberikan oleh Kapten, peluang mereka hampir tidak ada. Bab 1400, Deep Submergence. Namun, jika mereka tidak mampu menghentikan armada ini, pasukan besar akan berbaris ke perbatasan Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu tidak kurang dari 2 hari. Masih sulit untuk mengatakan apakah Kekaisaran Luo Bintang selesai menyiapkan sumber daya militer yang dibawa oleh Tang Wulin. Tidak, kita harus membantu mereka untuk menghentikan armada. Selain itu, masih ada satu masalah lagi untuk Tang Wulin. Itu adalah dia ingin menghentikan armada tanpa menyebabkan kerusakan nyata pada itu. Dia merindukan perdamaian dan tidak akan menyerang kedua belah pihak. Para prajurit di armada federal juga makhluk hidup. Mungkin, aku punya cara. Berdiri sedikit di belakang Tang Wulin, Long Yuxue angkat bicara. Dia datang ke grup dengan terburu-buru. Dia baru saja masuk melalui pintu ketika dia kebetulan mendengar percakapan antara Tang Wulin dan Kapten. Tang Wulin sangat gembira. Dia buru-buru berkata, "Tolong beritahu kami saran Anda." Long Yuxue menjawab, "Untuk mengganggu musuh sementara tidak memperlihatkan kemampuan terbaik kami, pertama-tama kita harus memiliki perubahan paradigma dalam cara kita menanganinya. Kita seharusnya tidak bergantung pada penggunaan senjata untuk mengganggu armada secara langsung. Kita harus menggunakan metode lain. Sebagai contoh, kami menggunakan topografi untuk keuntungan kami. Sama seperti bagaimana kita memanfaatkan topografi bagian itu sejak lama, menciptakan segel di pegunungan bersalju untuk memastikan keamanan rakyat kita selama bertahun-tahun." Kapten itu mengerutkan kening dalam-dalam. Itu semua air laut di lautan luas. Topografi macam apa yang bisa kita manfaatkan di sini? Bahkan jika kita bisa meledakkan amunisi jiwa kita yang tetap di laut dan menyebabkan gelombang pasang sesaat, itu hanya akan menjadi penghalang sementara untuk armada federal skala ini. Terlebih lagi, mereka pasti akan menyadari bahwa itu buatan manusia. Petik 2. Long Yuxue menggelengkan kepalanya dan berbicara, "Memang benar itu semua air di laut, tetapi bahkan samudera yang tak terbatas ada dengan dukungan seluruh planet Douluo. Air harus melekat pada suatu zat. Untuk memicu gerakan yang berdampak, target kami tidak di air atau permukaan air." Petik 2. Tang Wulin dan Kapten hampir berkata serempak, "Dasar laut." Long Yuxue berhenti berbicara ketika dia menyampaikan maksudnya. Dia mengangguk dengan lembut. Seketika, mata Tang Wulin mulai bersinar. Apa yang akan terjadi pada dasar laut jika kita memiliki daya tembak yang cukup untuk membuat ledakan? Kapten berbicara, itu akan tergantung pada lokasi ledakan. Jika itu hanya ledakan dasar laut biasa, itu akan memicu gelombang pasang paling banyak, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Namun, jika ledakan memicu gempa laut dan bahkan mencapai gunung berapi samudera, itu akan menciptakan efek riak besar. Seluruh ruang maritim akan sibuk. Petik 2. Tang Wulin berbicara, jika gunung berapi dipicu, apakah itu akan membahayakan armada federal? Kapten berbicara, itu tergantung pada bagaimana mereka merespons. Armada federal skala ini tentu saja akan dilengkapi dengan perangkat yang dapat menahan perubahan cuaca. Sebagai contoh, armada federal memiliki mesin yang disebut aliansi strategi, yang dapat digunakan untuk sementara menghubungkan kapal perang untuk stabilitas melalui penggunaan mesin jiwa. Jadi, saya pikir sangat sulit untuk membahayakan armada. Namun, ini akan menjadi metode yang efektif untuk menahan mereka jika hasilnya cukup kuat. Misalnya, jika energi yang dikeluarkan cukup kuat, itu akan menyebabkan radar dan sonar mereka tidak berfungsi. Tang Wulin mengangguk. Maka sepertinya proposal ini bisa dilakukan. Kapten berbicara dengan senyum pahit, itu tidak mudah. Sekte Master, saya menyebutkan ini sebelumnya. Ini dibangun di atas premis bahwa kita mampu memicu gempa bawah laut atau gunung berapi samudera. Namun, sama sekali tidak mungkin kita dapat mendeteksi level laut yang lebih dalam dengan peralatan kita, kecuali itu adalah tipe fluktuasi energi yang sangat jelas seperti gunung berapi samudera yang sudah akan meletus. Itu akan seperti pengerukan untuk jarum di laut. Ini terlalu sulit. Jika itu berakhir hanya ledakan biasa, efeknya akan sangat mengkhawatirkan. Petik 2. Wajah Tang Wulin akhirnya berubah menjadi senyum tipis. Semua orang mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat melakukannya.
Serahkan misi eksplorasi dasar laut kepadaku. Saya percaya bahwa saya pasti akan dapat merasakan kehadirannya jika ada. Kapten, tolong berikan pod pelarian untuk saya. Rendam kapal selam ke kedalaman dasar laut lalu luncurkan pod pelarian. Tolong lakukan itu dengan energi yang cukup untuk mendorong pod ke tanah. Petik 2. Kapten memandang Tang Wulin dengan bingung. Bagaimana? Sekmaster, pod pelarian adalah sekali pakai. Secara alami bukan masalah bagi pot untuk mengapung ke permukaan laut dan Anda dapat membukanya untuk melarikan diri sendiri juga. Jika Anda beberapa ratus meter di dasar laut yang tertutup tanah, tidak peduli bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan kami, Anda bahkan tidak akan bisa melepaskan diri. Ada tekanan air yang sangat besar di kedalaman dasar laut. Tidak mungkin bagi kami untuk menyelamatkan Anda. Petik 2. Tang Wulin menjawab tanpa ragu, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang ini. Saya memiliki kepercayaan total. Tekanan air tidak cukup untuk membunuh saya dan saya akan bisa keluar sendiri. Lakukan seperti yang saya katakan dan siapkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 pada saat yang sama. Tunggu saya kembali setelah saya menemukan titik ledakan yang cocok, dan kami akan segera mengambil tindakan. Petik 2. Kapten akan mengatakan sesuatu ketika bahunya dicengkeram oleh Yue Zhengyu. Lakukan seperti yang diperintahkan Master Sekte. Master Sekte meraih kemenangan dalam pertempuran 5 dewa, jadi ini bukan apa-apa baginya. Petik 2. Orang biasa tidak mungkin memahami kemampuan fisik Tang Wulin sama sekali. Hanya teman-temannya yang bisa memahaminya sedikit lebih baik daripada yang lain. Apa yang merupakan tekanan air mematikan bagi orang biasa sama sekali tidak untuk Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin mencoba mencari titik ledakan yang paling cocok dengan mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya yang tangguh. Memang benar bahwa lautan memiliki tekanan yang sangat besar, tetapi disitulah unsur air paling tebal. Mengingat kemampuan fisiknya sebagai anak alam serta kekuatan spiritual dari domain rohnya, sangat mungkin bahwa Tang Wulin dapat menemukan titik pemicu yang cocok selama itu masih dalam batas kemampuannya. Melihat ekspresi tenang semua orang, tatapan kapten berubah tanpa sadar saat dia memandang Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa para sahabat dari guru sekte ini tampaknya memiliki keyakinan yang hampir buta padanya. Baik-baik saja maka, pot melarikan diri adalah kabin logam dalam bentuk kapsul sekitar 2,5 meter panjangnya. Ada beberapa peralatan yang melekat pada bagian dalam lambung. Ini karena polong akan terombang-ambing dan berubah sampai batas tertentu selama proses melarikan diri untuk kehidupan seseorang, sehingga peralatan harus terpasang. Xie dan Roh Kudus Douluo sudah pergi, dan tidak ada cara untuk mengirim pesan kepada mereka sementara sisanya masih di bawah air. Sisanya hanya bisa percaya bahwa mereka akan berhasil. Juga, Xie perlu berkomunikasi dengan kapal selam melalui pot pelarian yang dia gunakan sebelumnya. Dia dapat menyampaikan informasi sehingga mereka dapat segera merespons. Suara kapten terdengar mentransmisikan melalui peralatan komunikasi di dalam pot pelarian. Kapal selam itu mulai turun ke laut dalam. Kedalaman saat ini 1.800 meter. Petik 2. 1.900 meter. 2.000 meter. Peralatan penyesuaian tekanan air di kapal selam sangat mengesankan, jadi Tang Wulin tidak bisa merasakan banyak perubahan ketika dia berada di bagian dalam kapal selam. Emosinya santai saat ini, karena dia menenangkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritual seseorang akan berfluktuasi, jadi semakin gelisah seseorang, kekuatan spiritual seseorang akan semakin kacau. Di sisi lain, jika mereka tenang, kekuatan spiritual mereka akan lebih lembut dan terkendali. Mereka yang basis kultivasi spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu akan memiliki kesadaran seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sudah melakukannya. Daerah ini sekitar 3.000 meter. Kapten sudah memberitahu Tang Wulin tentang kekuatan tekanan air sedalam itu. Kapal selam akan menunggu kepulangannya di laut dalam karena kapten sangat khawatir dengan perjalanan kepulangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sangat tenang dan tenang karena dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. 2.800 meter, 2.900 meter, 3.000 meter, bersiaplah untuk peluncuran pot pelarian. Sekte Master, apakah Anda siap? Suara kapten masih agak ragu-ragu. Tanpa gentar, Tang Wulin menjawab, kita akan mulai. Bersiaplah untuk meluncurkan. 3, 2, 1, luncurkan. Petik 2. Tang Wulin merasakan jalan keluar yang dia duduki dengan keras.
Pada saat berikutnya, itu dikejutkan oleh kekuatan seismik yang mengguncang seluruh Polong. Tang Wulin bahkan bisa merasakan sensasi tanpa bobot yang luar biasa. Seluruh proses itu hanya sesaat. Suara, puff terdengar. Kecepatan turun dan Tang Wulin menyadari bahwa pot pelarian sudah bosan ke laut. Dia memadatkan semangatnya untuk merasakan perubahan di sekitarnya dengan tenang. Segel kedap udara pot pelarian sangat efektif, sehingga bisa menjaga tekanan dari, meskipun berada di laut dalam, setidaknya untuk saat ini. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa ia masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi elemen air yang datang dari luar. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya di luar Polong untuk mulai berkomunikasi dengan elemen air. Kekuatan spiritual domain rohnya menyebar dengan cepat. Ini masih pertama kalinya ia begitu dalam di laut. Dia hanya menyelam ke kedalaman beberapa ratus meter ketika dia berkultivasi dengan Mu Ye tahun yang lalu. Dunia macam apa yang ada di kedalaman 3000 meter? Pasti sangat indah. Petik 2. Tang Wulin merasakan segala sesuatu di dunia luar dengan perasaan ini di benaknya. Ada sejumlah kecil sumber kehidupan, tetapi ada tekstur lengket pada elemen air. Bab 1401, Kesulitan tak terduga. Pot pelarian bisa menahan tekanan air yang lebih rendah ketika terkubur di pasir, tetapi sudah mulai berderit. Itu dimaksudkan untuk diluncurkan ke permukaan air. Oleh karena itu, ia hanya dapat menopang dirinya sendiri untuk waktu terbatas di dasar laut. Tang Wulin tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di dalam lagi. Dia segera memutuskan untuk mengerjakan ide yang belum dia beri tahu kapten. Dia diisolasi dari dunia luar saat dia berada di pot pelarian. Kekuatan spiritualnya tidak bisa diterapkan. Dia juga tidak bisa merasakan unsur air. Tang Wulin mendorong gagang untuk membuka palka sambil menyalakan peralatan perlindungan secara bersamaan. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menarik oksigen ke paru-parunya. Itu tidak mudah untuk membuka pot melarikan diri karena tekanan air yang kuat di luar menekan pot termasuk palka. Sinar keemasan melintas sekali di mata Tang Wulin. Sisik Raja Naga Emas muncul di kulitnya. Dia mengerahkan kekuatan yang luar biasa dengan tangannya untuk mendorong membuka palka dengan paksa. Tiba-tiba, kepulan besar pasir menghambur ke wajahnya dan menjebaknya dalam hitungan detik. Terlepas dari unsur air, ada juga unsur tanah padat yang menyerang tubuhnya segera setelah itu. Tang Wulin merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh mesia yang berat. Sensasi mencekik dan menindas mengejutkannya dengan cepat. Jika itu adalah orang biasa di tempatnya, orang itu akan mati pada saat ini. Untungnya, dia bukan orang biasa. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut. Dengan dorongan dari teknik rahasia bawaan tubuh sekte, kekuatan jiwanya menyembur keluar untuk mendorong Tang Wulin keluar dari pasir. Saat dia keluar dari pasir, tekanan air semakin kuat. Tang Wulin merasakan tubuhnya dibelenggu. Semuanya gelap di sekitarnya tanpa sedikit pun cahaya. Rasanya seolah-olah dia telah memasuki dunia gelap gulita. Pada saat yang sama, ada juga perasaan kembali ke rahim ibunya. Tekanan air yang sangat besar meremas tubuh Tang Wulin dari segala arah sehingga ia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan. Golden Dragon King Bloodline-nya yang kuat memungkinkannya bergerak bebas meskipun tubuhnya berada di bawah tekanan air yang luar biasa. Tang Wulin tiba-tiba merasa tertarik saat ini. Dia sadar bahwa kamar-kamar ruang gravitasi itu tampaknya tidak ada gunanya saat ini. Tekanan air di dasar laut jauh melebihi tekanan dari ruang gravitasi. Tampaknya menjadi lokasi yang cukup baik untuk budidaya. Sulit untuk bergerak selangkah pun di laut dalam, tetapi fluktuasi elemen padat di sini sama sekali tidak ditemukan di dunia luar. Selain itu, semakin terlibat dengan tekanan air, semakin baik efeknya memicu potensi seseorang. Mungkin, aku akan berkultivasi di sini di masa depan ketika aku bebas. Gagasan itu terlintas di benaknya. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya. Elemen air seharusnya lembut, tetapi dia merasa itu benar-benar berbeda ketika elemen air lebih padat di laut dalam. Selain kelembutan awal, ada beberapa sombong untuk itu. Tang Wulin perlu berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, kekuatan spiritualnya tidak mungkin melakukan perjalanan jauh karena tekanan air yang kuat. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Meskipun basis budidayanya telah mencapai ranah spirit domain, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritualnya ditekan secara intens ketika dia melepaskannya.
Elemen air yang lebat di laut dalam menghasilkan efek yang menjijikkan pada dirinya. Apakah kamu menolak saya? Akhirnya, cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Tang Wulin untuk menerangi ruang maritim di sekitarnya. Tidak ada pancaran jelas dari cincin jiwa hitamnya. Karena itu, seseorang tidak dapat melihat cincin jiwa hitam dengan jelas di laut dalam. Cincin jiwa yang paling mempesona dan mencolok adalah cincin jiwa natur goldnya yang hijau dan juga cincin jiwa oranye emas yang disediakan oleh Damas Tulip. Cincin jiwa The Nature Child bersinar terang dan melepaskan aura alami yang lembut ke sekitarnya segera setelah itu. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin segera merasakan elemen air di sekitarnya memberikan tekanan lebih sedikit padanya segera setelah aura alam anaknya dilepaskan. Karena sangat gembira, dia buru-buru melepaskan kekuatan rohaninya ke lingkungan untuk memulai penjelajahannya. Beberapa saat kemudian, ia menemukan bahwa inderanya tidak meningkat banyak meskipun jijik elemen air sekitarnya. Kekuatan spiritualnya hanya mencapai 1000 meter ke kejauhan dan mundur dengan cepat di luar itu. Itu adalah perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kapasitasnya di darat. Apa tujuan dari penjelajahannya hanya 1000 meter? Selain itu, dia belum menjelajahi dasar laut saat ini. Dia akan memiliki batasan parah jika dia akan melakukan eksplorasi. Apakah anak alam itu tidak berfungsi di laut dalam? Afinitasnya terhadap elemen-elemen di laut dalam jelas lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia berada di darat. Dia sudah terbiasa dengan berkat pesawat. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berkat pesawat yang diberikan kepadanya tidak memiliki pengaruh di laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini masalahnya, penjelajahannya tidak akan berhasil apalagi menemukan titik pemicu ledakan yang cocok. Masalah ini sedikit mengganggu. Tang Wulin terus mendesak kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk membimbing kekuatan alam anak selangkah lebih tinggi. Dia ingin meningkatkan afinitasnya dengan elemen air di sekitarnya sambil terus memanggil Tulip Damas di dalam hatinya secara bersamaan. Tulip Damas memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan alam. Yang mulia, tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Tulip Damas merasakan situasi Tang Wulin saat ini. Sepertinya anak alamku tidak berfungsi di dasar laut. Tanya Tang Wulin yang bingung. Damas Tulip berbicara, sepertinya begitu, tapi aku tidak yakin alasan di baliknya. Dikatakan bahwa Anda adalah seorang pria yang dianugerahi berkat pesawat selain kekuatan dari anak alam. Laut seharusnya tidak menolak kehadiran Anda. Ini sebenarnya bentuk alam yang paling kuat di seluruh pesawat dan bahkan seluruh Star Luo planet. Laut mencakup lebih dari 70% dari luas permukaan seluruh planet. Itu adalah kerajaannya sendiri. Anak alam Anda lebih efektif dalam memobilisasi bentuk kehidupan. Namun, ada binatang jiwa laut di laut dan tanaman tumbuh di bagian dangkal laut. Saya tidak dapat menemukan situasi khusus untuk dasar laut karena ini juga pertama kalinya saya di sini. Dengan benar, Anda harus dapat berkomunikasi dengan elemen air dengan berkat pesawat. Kecuali, elemen air di laut dalam menolak untuk mematuhi penguasa pesawat. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan bingung, apakah ada kemungkinan seperti itu? Tulip Damas menjawab, ya. Sudahkah kamu lupa? Nenek moyang pertama Anda, pendiri Sekte Tang, adalah orang yang menemukan mata terpolarisasi kebakaran kita pada awalnya, 20.000 tahun yang lalu. Bukankah dia berhasil naik ke laut dewa-dewa pada akhirnya? Saya menduga alasan mengapa laut tetap tidak terpengaruh oleh penguasa pengaruh pesawat mungkin terkait dengan dewa laut. Bagaimanapun, kekuatan planar mungkin tidak harus menyaingi dewa yang benar. Mungkin, dewa laut menekan laut kembali di awal sehingga penguasa kekuatan pesawat tidak bisa menembus tempat ini. Itu satu-satunya penjelasan yang saya miliki saat ini. Petik 2. Jika seseorang bisa melihat ekspresi Tang Wulin saat ini, maka, dia akan melihat serangkaian ekspresi kaya di wajahnya, pasti. Dewa Laut Tang San, bukankah itu ayah kandungnya? Tang Tua, Milenium Awan, bersama dengan urutan peristiwa telah membuktikan bahwa semua yang dia lihat di dunia spiritualnya pada awalnya adalah benar. Jika itu masalahnya, dia bukan hanya anak alam tetapi juga anak dewa laut. Jika statusnya sebagai anak alam tidak efektif di sini, mungkin statusnya sebagai anak dewa laut mungkin berguna. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan yang diberikan padanya oleh ayah kandungnya untuk menerima persetujuan laut? Dia menenggelamkan rohnya ke lautan rohnya secara tidak sadar. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya meninggalkan sesuatu di lautan rohnya sebelum ayahnya pergi.
Tang Wulin tidak bisa memberitahu detail spesifik objek tersebut. Namun, dia yakin benda itu akan sangat berguna baginya. Lautan rohnya adalah hamparan warna emas yang mempesona. Tang Wulin mulai mencari diam-diam dan segera menemukan bahwa ada bola cahaya tergantung di atas lautan rohnya. Bab 1402, Trisula Emas. Tang Wulin memadatkan kesadarannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya kristal Boundless Universe yang ia terima dari Penatua Panjang pada awalnya. Kristal yang dulunya biru tembus pandang telah berubah menjadi rona emas yang mempesona saat ini. Ada sebuah rune yang nyaris tidak terlihat di permukaan kristal. Rune dalam bentuk trisula emas. Apa itu tadi? Tang Wulin memandu kekuatan spiritual dan kesadarannya untuk fokus pada rune trisula emas. Pada saat inilah Tang Wulin merasakan lautan rohnya mengeluarkan dengungan lembut. Dengung lembut terdengar ketika rune trisula emas bergetar. Itu adalah suara yang lembut dan halus. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan seluruh lautan rohnya mendidih begitu dengung lembut terdengar. Seluruh lautan rohnya tampak seperti laut yang bergelombang dengan ombak yang menderu. Setiap gelombang emas berikutnya melampaui gelombang sebelumnya. Peregangan riak besar menyebar keluar. Itu bahkan lebih aneh ketika Tang Wulin mendapati dirinya menatap dirinya sendiri. Proyeksinya tiba-tiba terhenti di lautan rohnya. Tubuhnya tampak menggantung di laut dalam. Saat ini, Tang Wulin sedang melihat proyeksi sendiri yang memiliki pola trisula emas menyala di dahinya. Menurut legenda, itu adalah trisula emas yang dikatakan sebagai senjata Dewa Laut. Apakah ini diberikan kepadanya oleh ayahnya? Dia ingat dengan jelas bahwa Raja Dunia Bawah Haluosa pernah berkata bahwa dia memiliki garis keturunan dewa ketika dia bertarung melawannya. Itu sebabnya Haluosa tidak bisa membunuh Tang Wulin pada saat itu. Pada saat ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyaksikan tanda trisula emas di dahinya. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki seorang ayah yang telah naik ke ketuhanan. Sejak dia masih muda, di dalam hatinya, hanya Tang Ziran yang merupakan ayahnya. Demikian pula, Tang Ziran memperlakukan Tang Wulin seperti putranya sendiri. Tang Wulin merasa tidak nyaman atas gagasan memiliki ayah biologis lain. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersyukur atas pengorbanan ayahnya ketika ayah kandungnya menyebutkan kesulitannya, yaitu menyelamatkan orang tua angkatnya dan tidak berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tak ternilai baginya. Dia bukan pemuda pemberontak. Karena pengalaman masa lalunya, ia memahami cobaan dan kesengsaraan dunia. Ayah biologisnya yang telah mencapai kedewasaan tidak memiliki pilihan selain meninggalkannya karena semua penderitaan dan kesulitan yang dihadapi ayahnya pada waktu itu. Dengan demikian, Tang Wulin tidak membenci Tang San tetapi ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Saat ini, hanya ada kasih sayang dari lubuk hatinya dan kerinduan yang dalam ketika ia melihat trisula emas diberikan kepadanya oleh ayah kandungnya. Akan datang suatu hari ketika dia akan menemukan cara untuk mencari mereka, untuk bersama mereka pasti. Itu, pada saat itu, akan menjadi reuni seluruh keluarga. Lurik emas menyebar keluar dari bagian dalam tubuh Tang Wulin. Pola trisula di dahinya dipenuhi dengan sombong. Transformasi aneh mulai muncul juga. Tubuhnya yang berada di bawah tekanan luar biasa awalnya tiba-tiba terasa lebih ringan. Semua tekanan air yang menekannya sebelumnya lenyap tanpa bekas. Tang Wulin membuka matanya segera setelah itu untuk menemukan bahwa perisai cahaya biru samar telah menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia bisa melihat lebih jauh meskipun lingkungannya benar-benar gelap di laut dalam. Seolah-olah seluruh laut telah berubah menjadi sepotong besar kristal biru. Penolakan dan sombong yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah suara seorang anak yang merindukan ibunya. Tepat saat itu, Tang Wulin merasa seperti menjadi bagian dari laut. Sama sekali tidak perlu baginya untuk memfokuskan kekuatan pengindraannya karena persepsi pikirannya meliputi seluruh area. Itu bisa mencakup 100 km dalam sepersekian detik, dan gambar permukaan laut muncul dengan mudah dalam benaknya. Tang Wulin awalnya mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya. Berdasarkan situasi laut saat ini, area yang bisa dia rasakan jauh melebihi kekuatan indera spiritualnya. Seluruh lautan tampaknya telah menjadi wilayah kekuasaannya di mana dia dapat memerintah apapun di dalam tempat itu. Itu hampir semudah tangan mengendalikan jari-jarinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Jika ayahnya ada di sini, tidak ada senjata yang diperlukan untuk berurusan dengan armada federal. Dia hanya perlu memanggil kekuatan laut,
dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh armada. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tentu saja. Namun, ada banyak hal yang bisa dia amati setidaknya. Selain itu, ia tampaknya bisa mengendalikan sebagian kecil laut. Persepsinya menyebar dengan cepat. Segera, dia bisa melihat lebih jauh. Dia akhirnya bisa melihat apa yang dia inginkan melalui bimbingan laut besar. Kapal perang raksasa seperti binatang itu maju perlahan dan meninggalkan aliran air putih dibangun. Berbagai kapal perang besar dan menengah jumlahnya lebih dari 100 jumlahnya. Kapal perang dibagi menjadi 3 kelompok dengan kapal induk yang memimpin setiap kelompok yang berbentuk segitiga. 3 kapal induk itu benar-benar besar dan membawa pesawat tempur jiwa canggih di geladak mereka. Setidaknya ada 8 kapal perang yang mengelilingi setiap kapal induk. Tang Wulin menduga bahwa itu seharusnya armada Dewa Laut yang menjadi milik laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin dari pemandangan yang begitu megah. Itu memberinya kejutan. Ini adalah kekuatan teknologi modern saat ini. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Federasi. Cahaya bersinar samar-samar di permukaan induk. Itu datang dari perisai pelindung jiwa yang bisa diaktifkan kapan saja untuk melindungi kapal besar ini. Yang lebih menakutkan Tang Wulin adalah banyaknya moncong raksasa di kapal induk. Kaliber moncongnya sangat besar. Meriam itu bukan untuk amunisi jiwa tetap. Sebaliknya, mereka adalah meriam jiwa Dewa Laut yang paling maju yang merupakan anggota Federasi. Meriam jiwa mampu menarik elemen air dari laut. Menggunakan proses perbaikan pada sirkuit jiwanya, itu bisa memanfaatkan bentuk energi dari elemen air untuk digunakan sebagai senjata serangan. Meriam jiwa Dewa Laut terbesar bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan kekuatan destruktif amunisi jiwa peringkat 6 atau peringkat 7. Yang lebih mengerikan adalah amunisi meriam ini dibuat dari laut. Karenanya, pasokannya hampir tidak pernah habis. Ini adalah kartu truf Angkatan Darat Federal dalam ekspedisi. Armada federal praktis tak terkalahkan di Star Luo Empire. Federasi membuat keputusan untuk berperang tanpa ragu-ragu, karena Federasi berasumsi bahwa ia memiliki kapasitas pertempuran yang memadai untuk mendominasi seluruh planet. Semua yang diamati sejauh ini membenarkan spekulasi kapten kapal selam itu. Armada federal telah tiba dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang mereka bayangkan. Hanya saja, dia tidak sadar Xie sudah menyampaikan informasi itu kembali ke kapal selam. Sementara itu, Tang Wulin merasakan bahwa salah satu kapal perang sedang mengalami beberapa perubahan secara tiba-tiba. Dia bisa mengatakan bahwa kapal perang itu mengembunkan energi melalui fluktuasi elemen air di sekitarnya. Segera setelah itu, sebuah cahaya melintas sekali dari pistol angkatan laut di ujung depan kapal perang. Ledakan keras terdengar. Bola energi kuning melesat ke langit di kejauhan. Oh tidak, itu tidak mungkin Xie ditangkap, kan? Petik 1. Tang Wulin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang senjata di kapal perang. Dia hanya mendengar ringkasan yang diberikan oleh kapten kapal selam Tang Sekte selama perjalanan. Jika aku tidak salah, meriam kuning seharusnya meriam gegar otak. Secara umum, meriam gegar otak juga dikenal sebagai meriam interferensi yang digunakan untuk mengganggu gelombang deteksi. Efeknya melibatkan gangguan ruang untuk menghasilkan gelombang gegar otak yang intens. Secara umum, meriam gegar otak digunakan untuk menghindari menjadi sasaran oleh radar lawan. Namun, tidak ada perang laut yang sedang berlangsung saat ini. Peluncuran meriam gegar otak yang tiba-tiba menandakan suatu gerakan terbuka. Bola cahaya meledak. Dalam sekejap, sinar kuning menutupi area melingkar dengan diameter 1000 meter. Orang bisa melihat hamparan langit diterangi oleh cahaya kuning. Sebuah titik hitam kecil dari siluet muncul dalam jangkauan perisai cahaya dan jatuh langsung ke dasar. Xie merasa suram saat ini. Dia telah bersembunyi di kekosongan sebelumnya selama ini. Dia segera meluncurkan sinyal kepada Roh Kudus Douluo tanpa ragu-ragu melihat 3 induk yang hebat. Dia bergantung pada jiwa bela dirinya, naga ruang waktu. Dia tidak takut ketahuan karena 3 induk yang hebat tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Namun, ketika dia memberikan sinyal kepada Roh Kudus Douluo, itu segera dicegat oleh armada Dewa Laut. Armada Dewa Laut adalah armada paling elit di Federasi. Sebagai kekuatan langsung dari Master Hall Pertempuran God Hall, mereka tidak hanya diperlengkapi dengan baik tetapi memiliki banyak pengalaman pertempuran juga. Sederhananya, bahkan kombinasi dari 2 armada lainnya tidak dapat menyaingi itu.
Kapal perang itu meluncurkan putaran gegar otak tanpa ragu sedikit pun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hanya berhasil melepaskan baju tempurnya. Namun demikian, ia masih terpengaruh oleh putaran gegar otak. Kepalanya berdengung dengan intens saat ini, dan dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Dia kedapatan memukul di tengah-tengah gegar otak. Dia buru-buru memobilisasi kekuatan jiwanya untuk menormalkan tubuhnya sekaligus. Bab 1403, tidak ada jalan keluar. Putaran gegar otak tidak cukup untuk benar-benar menyakitinya. Namun, dia jelas melihat bahwa laras kapal perang itu menembakkan beberapa sinar cahaya lagi. Balok telah menutup semua kemungkinan lintasan jatuh atau penggelapan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sinar itu berubah menjadi jaring raksasa setelah meledak dan akan segera menjebaknya. Tangkap putaran. Ini adalah babak-babak penangkapan yang dikembangkan secara khusus oleh Federasi untuk menangkap binatang-binatang jiwa samudera yang besar. Bahkan 10.000 tahun jiwa makhluk akan kesulitan untuk bertarung melawan putaran penangkapan kapal perang, apalagi manusia. Saat ini, Xie berada di bawah pengaruh putaran gegar otak dan tidak punya tempat untuk berlari. Dia sangat sedih. Dia tahu bahwa dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Jika dia lebih berhati-hati sejak awal dan menghubungi Roh Kudus Douluo ketika dia jauh, ini tidak akan terjadi. Begitu dia dibawa oleh putaran penangkapan, dia benar-benar akan menjadi ikan di atas talenan, tidak berdaya di hadapan para penculiknya. Dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya teknologi modern setelah benar-benar menghadapi armada federal yang besar. Mesin perang Federasi sangat kuat. Mesha sudah terbang keluar dari kapal perang. Mesha terkemuka di depan adalah Mesha hitam yang mengesankan. Setelah putaran menangkap Xie, Mesha akan menangkapnya. Dia juga akan dirampok kekuatan apapun untuk melawan. Pada titik genting ini, Xie menampilkan kemampuan luar biasa dari Shrek Seven Monster. Dia menggigit lidah dan kekuatan jiwanya melonjak dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan. Itu adalah avatar jiwanya, naga ruang waktu. Armor perang tiga kata Xie belum lengkap. Sebenarnya, di antara Shrek Seven Monsters, hanya Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Tang Wulin yang benar-benar memakai baju perang tiga kata. Baris berikutnya yang armor perangnya harus diselesaikan adalah Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Karena Xie dan Su Lizi adalah pacar masing-masing Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, keduanya membuat pengaturan seperti itu. Oleh karena itu, armor perang tiga kata Xie hanya lengkap 70% saat ini. Secara alami, itu tidak memiliki domain sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan avatar jiwanya. Naga ruang waktu nampak aneh. Itu menyerupai naga dan ular pada saat yang sama. Sayap di punggungnya transparan dan tubuhnya jauh lebih kecil dari naga raksasa biasa. Meskipun itu adalah avatar jiwa bela diri, panjangnya hanya sedikit lebih dari 3 meter. Namun, seluruh tubuhnya tembus. Permukaan tubuhnya tampak memudar di dalam dan di luar keberadaan, dan bayangan ilusi muncul. Setelah dia melepaskan avatar jiwanya, efek samping dari putaran gegar otak berkurang. Xie bergerak dengan cekatan dan menyelinap ke dalam kehampaan. Dia langsung menggunakan evasion spasial dan lolos dari jaring tangkap. Setelah dia keluar dari jangkauan jaring, dia ingin segera melarikan diri ke ruang angkasa. Namun, ia meremehkan kekuatan armada federal. 4 ledakan berturut-turut terdengar pada saat yang sama, dan 4 putaran gegar meledak di dekatnya. Dia baru saja bermaksud untuk menyelinap ke ruang angkasa ketika dia merasakan getaran yang kuat. Jika dia memasukkannya dengan paksa, dia akan tercabik-cabik oleh celah dimensi. Naga ruang waktu menyelinap ke ruang angkasa tetapi dengan cepat dikeluarkan dan muncul kembali di udara. Kepalanya mati rasa. Xie merasakan sinar energi menguncinya langsung. Perasaan berduri membuatnya mengerti bahwa serangan itu bisa mengancam hidupnya. Tubuhnya berkedip dan dia membentuk 3 sosok keluar dari kekosongan. 3 naga luar angkasa muncul di udara. Mereka melarikan diri ke bawah dalam 3 arah berbeda pada saat bersamaan. Karena dia sudah siap, dan dia berada dalam keadaan avatar jiwa bela diri, efek putaran gegar otak padanya minimal. Lusinan sinar cahaya melesat ke udara dan menabrak naga ruang waktu dengan sangat akurat. Namun, ketiga naga luar angkasa menjadi ilusi pada saat yang sama. Sinar cahaya sepertinya mengenai tempat kosong. Xie muncul secara misterius di sudut lain. Dia berusaha masuk ke dalam kekosongan lagi.
Ledakan, ledakan, boom. Ada lebih banyak ledakan ketika putaran gegar otak meledak lagi. Xie mengutuk dirinya sendiri. Mereka tidak memberiku jalan keluar. Setidaknya ada 15 mesia di sekitar mereka sekarang. Mesia hitam terkemuka bersinar terang. Seperti landak, ia terus-menerus menembakkan serangan tajam yang berasal dari tubuhnya. Tubuh Xie berputar dan berputar di udara. Dia menyerupai ikan yang berenang di air. Balok cahaya terus menyinari tubuhnya terus-menerus. Sosok-sosok ilusi bertumpuk satu sama lain dan lawan-lawannya tidak bisa mencari tahu siapa dia yang sebenarnya. Bahkan Mesia hitam tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Seolah-olah dia tidak memiliki tubuh yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerang, dia selalu bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, dengan pembatasan dari putaran gegar otak, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk masuk ke ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa dia terisolasi tanpa cadangan. Dia tahu bahwa kapal selam itu jauh di bawah laut dan dia tidak bisa mengirim sinyal ke sana. Secara alami, ini berarti bahwa tidak akan ada bala bantuan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan diri saya diambil oleh mereka. Kalau tidak, identitas saya mungkin terungkap. Saya harus keluar dari ini. Petik 1. Xie mengerti bahwa meskipun kemampuannya kuat, jika beberapa ahli peringkat judul Douluo datang, dia tidak akan bisa lepas dari kendali mereka terlepas dari seberapa terampil dia melarikan diri. Dia harus mengambil kesempatan ini sementara kapal perang belum memberinya perhatian penuh dan belum mengirim orang yang kuat ke lokasinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Dia menggertakkan giginya tiba-tiba dan naga ruang waktu bergerak dengan cepat. Kali ini, ia terbagi menjadi 6 tubuh yang menjadi ilusi di udara pada saat yang sama. Naga ruang waktu bergerak cepat dan berubah menjadi 6 bayangan yang semuanya berlari ke arah yang berbeda. Di udara, hanya 6 afterimage terdistorsi yang tersisa sementara tubuh aslinya tidak terlihat. Ini adalah keterampilan yang lahir dari kerja sama antara tembusnya Shadow Dragon Dagger dan Space Time Dragon. Bahkan pendeteksi kekuatan jiwa tidak bisa membuat penilaian yang akurat mengenai dirinya pada saat ini. Jika salah satu tubuhnya yang terbelah bisa keluar dari jangkauan putaran gegar otak, ia dapat melarikan diri dengan sukses. Namun, pada saat itu, segalanya berubah untuk Xie. Dengan apa yang terdengar seperti serangkaian guntur, setidaknya 10 putaran gegar otak meledak di udara. Halo lingkaran besar berdesir keluar dan benar-benar menutup area di mana dia berada. Bukan itu saja, ketika suara sedingin es berseru, kamu ingin lari. Mari kita lihat kemana Anda akan lari sekarang. Petik 2. Suara itu terdengar sangat dekat dengannya. Udara tampak membeku dan suhu di sekitarnya merosot. 6 tubuh terpisah Xie melambat. Di langit, kepingan salju besar tersebar di mana-mana. Tubuhnya tampak memiliki tarikan gravitasi mereka sendiri ketika kepingan salju secara alami menempel pada mereka. Kepingan salju itu ringan dan tidak memiliki kekuatan serangan yang sebenarnya. Namun, bagian yang menakutkan adalah bahwa masing-masing kepingan salju ini mengeluarkan hawa dingin yang ekstrim. Lautan adalah ranah elemen air. Di tempat ini, kondensasi kepingan salju adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Atribut es, Master Sistem Kendali Jiwa, dan gelar Douluo. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Xie. Dia mengerti bahwa dia dalam kesulitan besar sekarang. Keenam tubuhnya segera bergabung menjadi satu dan tubuh aslinya terwujud lagi untuk mencegah tubuhnya yang terpisah ditutupi oleh lebih banyak serpihan salju. Di langit, salju sudah turun. Saat tubuh aslinya muncul, kepingan salju segera berputar seolah-olah ada pusaran raksasa di sekitarnya dengan tubuhnya sebagai pusat. Dia tidak punya tempat untuk lari. Saya mati. Xie merasa dikalahkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Space Time Dragon-nya tidak akan cukup baginya untuk melarikan diri hanya karena kecerobohan sesaat. Siluet muncul di udara tidak jauh darinya. Itu adalah pria yang mengenakan seragam militer. Bintang jenderal tergantung di bahunya. Tangannya terlipat di belakangnya dan seragam militernya yang disetrika dengan rapi melengkapi udara yang mengesankan itu. Dia tampak berusia 40-an, dan matanya berkedip-kedip dingin. Salju pertempuran God Hall dari Battle God of the 18 Battle Gods. Dia adalah pengendali es dan salju. Ada 3 master sistem kendali jiwa di antara 18 Battle God Hall milik Battle God Hall. Dia adalah salah satu dari mereka,
dan dia paling ahli dalam pengendalian udara. Praktis semua lawannya hanya bisa putus asa pada akhirnya ketika mereka bertemu dengannya. Bab 1404, ke laut. Dia sangat terampil dalam berurusan dengan berbagai master sistem kelincahan jiwa, dan penilaiannya sangat mengagumkan. Badai salju yang sedingin es di udara adalah kemampuannya mengendalikan yang paling ia kuasai. Itu mencakup area yang luas. Scout hari ini benar-benar merepotkan. Dia mahir melarikan diri di udara. Putaran gegar otak itu adalah milik Angkatan Darat Dewa Laut, dan itu tidak murah. Mereka sudah menembakkan lebih dari 20 tembakan dan masih belum bisa menangkapnya. Jadi, dia harus melihat masalah ini secara pribadi. Tidak peduli seberapa liciknya kamu, tidak mungkin aku membiarkanmu menyelinap di antara jari-jariku. Warna biru sedingin es dari matanya meningkat. Badai salju esnya benar-benar terlepas. Itu memiliki kemampuan tertentu untuk menutup ruang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat itu. Sinar kebiruan tiba-tiba naik dari bawah. Cahaya biru ini muncul entah dari mana, datang langsung dari permukaan laut. Xie mengira dia telah dipukuli. Tiba-tiba, dia merasakan suhu dingin di sekujur tubuhnya mulai meningkat. Kepingan salju yang menutup semua rute pelariannya tiba-tiba meleleh seolah-olah terkena sinar matahari yang kuat. Ke laut, terdengar suara yang akrab. Xie sangat gembira. Dia mengambil kesempatan itu tanpa ragu-ragu dan terjun ke laut seperti bola meriam. Apa yang baru saja terjadi? Dewa pertempuran salju es tertegun. Dia secara naluriah menunjuk ke permukaan laut dengan jari kanannya. Seberkas sinar dingin yang ekstrim mengejar Xie. Namun, gelombang besar muncul dari laut. Gelombang itu jelas tidak pada tempatnya di permukaan yang tenang. Itu menelan tubuh Xie dan dengan cepat menariknya ke laut. Ichi Snow Battle serangan God terjawab. Temukan dia. Kunci padanya dengan torpedo laut dalam. Ketika dia melihat bahwa tangkapannya telah menjauh darinya, Dewa Pertempuran Salju Es menjadi geram. Dia segera memberi perintah melalui alat komunikasi militernya yang dia bawa kemana-mana. Sonar dan radar bawah laut dikerahkan. Detektor panas dan detektor kekuatan jiwa juga diaktifkan untuk mencari di bawah permukaan air. Namun, yang aneh adalah ketika semua peralatan pencarian mereka telah diaktifkan, mereka tidak menemukan apapun. Sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka beberapa saat yang lalu tampaknya benar-benar dimakan oleh laut. Tidak ada jejaknya yang tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Ketika Dewa Pertempuran Salju Es menerima umpan balik dari bawahannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menghadapi banyak master sistem kelincahan jiwa dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini luar biasa. Gelombang itu jelas bukan kemampuan kelincahan sistem jiwa guru, jadi harus ada orang lain yang bekerja sama dengannya di bawah air. Orang itu mampu mengendalikan laut. Apakah orang itu dari Kekaisaran Bintang Luo? Petik 1. Meskipun mereka akan ditemukan oleh Kekaisaran Luo bintang cepat atau lambat, armada federal tidak keberatan, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka memperhatikan mereka. Namun, semakin lama mereka bisa tetap tersembunyi, semakin rendah harga yang akan mereka bayarkan untuk perang ini. Ketika Dewa Pertempuran Salju Es melihat bahwa pengintai itu telah menyelinap dari bawah hidungnya, dia merasa sangat marah. Kembalilah, seseorang dari markas besar ada di sini, sebuah suara berat terdengar dari komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, Pertempuran Salju Es Surgawi kemarahan langsung digantikan dengan penghormatan saat dia berkata dengan hormat, dipahami. Dia tidak terbang kembali ke kapal perang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, ia terbang menuju ibu terbesar. Penghalang cahaya kapal induk bersinar dan celah dibuat melalui mana dia melewatinya. Dewa Pertempuran Salju Es telah datang langsung ke pos komando pasukan ketiga. Melapor, teriaknya dari pintu saat dia berdiri tegak. Masuk, jawabnya dengan tenang. Dewa Pertempuran Salju Es berjalan ke dalam ruangan. Dia berdiri di depan seorang lelaki tua dengan bintang 3 jenderal di pundaknya dan memberi hormat militer yang sangat rapi. Hallmaster, saya telah gagal dalam tugas saya. Saya tidak bisa menangkap lalat yang menyebalkan itu, kata Dewa Pertempuran Salju Es yang tampak tidak puas. Desi tanpa batas Douluo Chen Xinji melambaikan tangannya di pemecatan. Kamu tidak bisa disalahkan. Dia mendapat bantuan dari seseorang yang kuat. Aku hanya tidak berharap kerajaan Luo Star memiliki orang seperti itu.
Kapan itu terjadi? Apa maksudmu? Tanya pertempuran salju es, bingung. Chen Xinji menjawab, saya tidak bisa merasakan siapa yang bekerja sama dengan pengintai. Kemudian, ketika saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mencari di laut, itu menolak saya. Ini pertama kalinya saya memiliki pengalaman seperti itu. Petik 2. Apa? Seru pertempuran salju es dengan kaget. Dia berdiri di hadapan Master Balai Pertempuran God Hall, Douluo Laut Tanpa Batas, yang dia sembah secara membabi buta. Sejak hari ia bergabung dengan Battle God Hall, Douluo Laut Tanpa Batas adalah idola terbesarnya, tak tertandingi. Dia tahu persis seberapa kuat Douluo Laut Tanpa Batas itu, karena jiwanya adalah laut tanpa batas. Ini adalah warisan Laut Douluo. Dia secara alami memiliki kedekatan dengan laut. Dapat dikatakan bahwa meskipun Douluo Laut Tanpa Batas belum menjadi Quasi-God, ia hanyalah satu langkah lagi. Jika medan perang ada di laut, bahkan ahli peringkat Quasi-God mungkin tidak cocok untuknya. Dengan hubungannya yang intim dengan laut, tidak terbayangkan baginya untuk ditolak oleh laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar sulit dipercaya. Chen Xinji sedikit mengernyit, saya tidak tahu mengapa, tetapi perasaan penolakan tidak nyaman. Meski hanya sesaat, orang yang Anda kejar juga menghilang setelah itu. Saya mencoba untuk mencari lagi, tetapi dia sudah tidak dapat ditemukan. Gelombang kejut alami yang dihasilkan oleh elemen air laut mengganggu semua detektor kami. Ini berlangsung sekitar 5 detik, setelah itu detektor kami kembali normal. Namun, kami tidak dapat menemukan orang itu lagi. Petik 2. Dewa Pertempuran Salju Es menarik napas dalam-dalam. Hall Master, bagaimana kita harus menghadapi ini? Laut Tanpa Batas Douluo tersenyum datar. Kita lihat saja. Saya ingin tahu kapan Star Luo Empire memperoleh orang yang begitu kuat. Dalam hal meminta bantuan laut, saya pikir dia sederajat. Saya tahu bahwa Star Luo Empire memiliki lebih dari sekadar Douluo batas tunggal. Semakin kuat lawan kita, semakin berarti bagi kita, bukan? Petik 2. Sebagai Master Hall dari Battle God Hall-nya untuk berperang tidak pernah berkurang bahkan di usia tuanya. Sebagai salah satu pemimpin fraksi Hawk, dia selalu menyukai perang. Sampaikan pesanan saya. Kami akan maju dengan kecepatan yang lebih besar. Karena kita sudah ketahuan, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Lanjutkan dengan rencana. Taklukkan kota tepi laut Kekaisaran Bintang Luo dan bangun jembatan. Petik 2. Dimengerti. Dunia berputar. Itulah yang dirasakan Xie. Setelah dia dilanda ombak, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan unik yang menariknya ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Cahaya di sekelilingnya redup. Dia tidak tahu di mana dia berada, dan tubuhnya berputar karena ditarik. Namun, ia dikenal karena ketangkasannya, sehingga ia masih bisa menahan dirinya dari rasa pusing. Dia masih merasa sangat tenang. Ini karena dia pasti bisa mempercayai suara yang dia dengar beberapa saat sebelumnya. Suara itu cukup akrab baginya. Mereka telah bersama selama belasan tahun. Bahkan jika dia salah mengartikan suara Yuanen Yehui, dia tidak akan salah. Meskipun Xie tidak mengerti bagaimana dia datang dengan kemampuan seperti itu dan menyelamatkannya sedemikian rupa, dia memutuskan untuk mempercayainya. Lagi pula, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menciptakan keajaiban. Tang Wulin mengendalikan semuanya dengan diam-diam. Sebenarnya, ketika dia memerintahkan elemen air laut untuk bergerak dengan kekuatan rohaninya, dia tidak berharap bahwa dia bisa mengatur prestasi seperti itu. Pada saat itu, dia juga dengan jelas merasakan kekuatan spiritual boundless si Douluo. Douluo Laut Tanpa Batas memang kuat. Ketika kekuatan spiritualnya memasuki laut, ia hampir merebut kontrol laut terdekat dari Tang Wulin. Juga, kekuatan spiritualnya muncul seolah-olah dia bermaksud untuk mengejar. Untungnya, laut bereaksi sendiri dan memutuskan hubungannya. Itu juga melindungi Xie, seperti yang diperintahkan Tang Wulin, dan telah membawa Xie kepadanya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil semuanya. Apakah ini kekuatan yang ayah tinggalkan untukku? Meskipun Tang Wulin bukan dewa laut yang sebenarnya, ia memiliki perasaan bahwa laut akan secara insting melindunginya selama dia ada di sini.